Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, walakin al-amru sani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Akan tapi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, perkara yang kedua yang menjadikan mereka itu tetap kafir, dan harta-harta mereka, darah-darah mereka halal, dan harta-harta mereka juga demikian, wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Yang menyebabkan seperti itu adalah mereka ini tidak mempersaksikan dengan ketauhidan uluhiyah. Mereka mempersaksikan tauhid rububiyah, menetapkan, akan tapi pada tauhid uluhiyah mereka tidak mempersaksikannya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, li'anna hadha huwal matlubu wa huwa tauhidul uluhiyati. Karena inilah yang diminta, yaitu tauhid uluhiyah. Yaitu ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Walaysal matlubu ifradallahi bitauhidir rububiyyati faqat. Bukanlah yang diminta dan yang dimaksud adalah mengesahkan Allah di dalam rububiyah saja. La budda minal amrayni, harus dalam dua perkara tersebut. La budda min tauhidir rububiyyati, harus menetapkan, mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah. Wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyati, dan penetapan kepada tauhid rububiyah itu mengharuskan menetapkan kepada tauhid uluhiyah. Wala budda min tauhidil uluhiyati, maka harus ada tauhid uluhiyah. Apabila sudah menetapkan beriman kepada tauhid rububiyah, maka harus pula kepada tauhid uluhiyah. Wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah, karena tauhid uluhiyah itu juga terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. La yanfakku ba'duhuma an ba'din, tidak terlepas atau terpisah sebagian dari keduanya dengan yang lainnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan setelah itu tentang tauhid uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyati wa huwa alla yud'a wa la yurja illallahu wahdahu la syarikalah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid uluhiyah itu adalah dia tidaklah yud'a, tidaklah diminta, wala yurja, tidaklah diharapkan, illa Allah wahdah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidaklah dipanjatkan doa, tidaklah dipanjatkan harapan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa tauhidul uluhiyati yatadhammanu jami'al ibadati. Tauhid uluhiyah itu mencakup seluruh ibadah. Fala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah sesuatu apapun dari ibadah. Li'annahu huwal mustahiqqu laha, karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berhak kepada ibadah tersebut. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, siapa orang yang memalingkan dari ibadah tersebut sesuatu sedikit pun saja dari ibadah tersebut kepada selain Allah, fa innahu musyrikun, maka dia musyrik, walau kana yaqulu la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ballau kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadat, bahkan meskipun seorang tersebut beribadah kepada Allah dengan macam-macam dari ibadah, madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha falaysa bimuslimin, selama dia tidak mengikhlaskan ibadah-ibadah itu seluruhnya kepada Allah, maka dia bukan muslim. Bukan muslim. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wala yustaghasa bi ghairihi wala yuthbaha li ghairihi wala yunzara li ghairihi la li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin, faman istaghasa bi ghairihi faqad kafara wa man dhabaha li ghairihi faqad kafara wa man nadhara li ghairihi faqad kafara wa ashbahu dhalika.
dan tidak boleh ditujukan istighasah kepada selain Allah, tidak boleh disembelih kepada selain Allah, tidak boleh ditujukan nazar kepada selain Allah, la limalakin muqarrabin, tidak kepada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyin mursalin, dan tidak kepada nabi yang diutus. Faman istaghasa bi ghairihi faqad kafara, barang siapa yang beristighasah kepada selain Allah maka dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafara, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafara, siapa orang yang bernazar untuk selain Allah maka dia telah kafir. Wa ashbahu dzalika, dan yang semisal dengannya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, man fa'ala dzalika fa innahu yakfuru walau kana yaqulu la ilaha illallah. Siapa orang yang melakukan hal tersebut maka dia telah kafir, meskipun maka dia kafir, dia kufur kepada meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahu lam yuhaqqiqha fa huwa mutanaqidun, karena sejatinya dia tidak merealisasikan kalimat tersebut, maka ini ada kontradiksi. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Bagaimana dia bisa mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia menyembelih kepada selain Allah? Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi di satu sisi lain dia sembelih kepada selain Allah. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghiitsu bi ghairillahi minal amwati wal ghaibina wal jinni wasyayatin? Bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi di saat yang bersamaan dia beristighasah kepada selain Allah? Dari kalangan orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak ada, bahkan dari kalangan jin dan syaitan. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillah? Bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia bernazar kepada selain Allah? Hadza tanaqudun, maka ini adalah kontradiksi. Kemudian kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa tamamu hada an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ringkasan dari hal ini, khulasahnya, bahwasanya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihina mislal malaikati wa Isa wa ummuhu wa Uzairan. Dahulu orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka itu meminta, berdoa kepada orang saleh seperti para malaikat, seperti Nabi Isa, seperti ibunya Nabi Isa, dan seperti Uzair. Mereka menunjukkan dan beribadah, berdoa kepada mereka ini. Wa ghairahum minal awliya'i, dan selainnya dari para wali. Fakafaru bihada, maka mereka kafir dengan hal ini. Ma'iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul mudabbir, bersamaan dengan penetapan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-musyrikuna al-awwaluna laysu kulluhum ya'buduna al-asnama. Orang-orang musyrikin zaman terdahulu, mereka ini tidaklah mereka ini seluruhnya menyembah berhala. Jadi orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW tidaklah dahulu mereka itu seluruhnya menyembah berhala. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim, mereka ini pada hakikatnya bermacam-macam di dalam ibadah mereka. Faminhum man ya'budul asnama, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a, di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budu as-salihina, di antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka seluruhnya dan tidaklah Nabi membeda-bedakan antara mereka. Walam yakul, dan tidaklah Nabi SAW ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnam. Nabi SAW tidak mengatakan aku tidak memerangi kecuali orang-orang yang menyembah berhala saja. Wa yatrukul ladina ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masiha, dan Nabi SAW meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzair, menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa. Wa ya'buduna as-salihin, dan meninggalkan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Ma farraqa bainahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak membedakan antara mereka tersebut. Wa haula'il kuburiyun al-yawma yaqulun, akan tetapi orang-orang penyembah kubur pada hari ini mereka mengatakan asyirku ibadatul asnami,
Syirik itu, yang dinamakan syirik itu, kata mereka, apabila hanya menyembah berhala saja. Wa ibadatul awliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallahi. Kata mereka, menyembah atau beribadah kepada para wali itu adalah taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa tawassulun ilallah, dan mencari wasilah kepada Allah. Waliyadzubillah. Laisat bisyirkin, kata mereka, bukan kesyirikan. Lianna syirka ibadatul asnami faqat, karena kata mereka kesyirikan itu menjadi kesyirikan apabila hanya menyembah kepada berhala saja. Ya subhanallah, maha suci Allah. Ar-rasulu qatalal jami'ah. Ar-rasulu qatalal jami'ah. Rasul SAW itu memerangi seluruhnya. Alladzina ya'budunal asnama. Rasul SAW memerangi orang yang menyembah berhala. Walladzina ya'budunal malaikata. Rasul SAW memerangi orang-orang yang menyembah para malaikat. Walladzina ya'budunal masiha. Rasul SAW memerangi orang-orang yang menyembah Al-Masih, Isa bin Maryam. Walladzina ya'buduna Uzairan. Rasul SAW memerangi orang-orang yang menyembah Uzair. Walladzina ya'budunal awliya'a was-salihina. Dan Rasul SAW memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Lam yufarrik bainahum. Nabi SAW tidak membeda-bedakan antara mereka. Li'annahu laysa bainahum farqun fil haqiqati. Karena pada hakikatnya mereka ini tidak ada perbedaan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Idza arafta hada, arafta makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan aw nadabahu aw istaghasa bihi faqad kharaja minal Islam. Wahada huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mengetahui hal ini yang sudah disebutkan tadi, maka engkau akan mengetahui makna la ilaha illallah. Arafta anna man nakha nabiyyan, maka engkau akan mengetahui, engkau mengetahui siapa orang yang beribadah kepada seorang nabi. Au malakan, beribadah kepada seorang malaikat. Au nadabahu, atau menganjurkan, menyuruh untuk hal tersebut. Aw istaghasa bihi, dan beristighasah kepadanya. Faqad kharaja minal Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekafiran yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fa in qala qailun minal musyrikin, apabila ada yang mengatakan dari orang-orang musyrikin, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kami ini faham bahwasanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur. Lakin haula'i as-salihuna muqarrabuna. Akan tapi mereka orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Wa nahnu nad'uuhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu alaihim wa nastaghitsu bihim. Akan tapi kami ini berdoa kepada mereka. Kami ini bernazar untuk mereka. Kami masuk kepada mereka, ke kubur-kubur mereka. Wa nastaghitsu bihim, dan kami ini beristighosah kepada mereka. Wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ata. Kami menginginkan dengan hal tersebut al-wajahah, kedudukan, wasyafa'ata, dan kami menginginkan syafaat. Ini syubhat mereka. Wa illa fanahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Padahal kami ini tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Faqul, maka katakanlah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, katakanlah kepada mereka yang mengucapkan ini, kalamuka hada madhhabu Abi Jahlin wa amsalihi. Katakan kepada mereka, ucapan kalian seperti ini, ucapanmu ini adalah madhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Kita baca perkataan Syarih. Hafizahullahu ta'ala. Asy-syaikhu yukhatibul ulama'a wal awwama. Syekh di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, berbicara kepada para ulama dan orang-orang awamnya. Wa ma'na nakhahu fil amiyah, dan makna nakha di dalam amiyah yaitu istanjada bihi, memohon diwujudkan hajatnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, yuqalu liman yanfi anna du'a as-salihin syirkun. Dikatakan kepada orang yang menafikan bahwasanya berdoa kepada orang soleh itu adalah kesyirikan. Wa yaqul, dan
dia mengatakan al-muradu bihi at-tawassulu bihim ilallah. Yang dimaksudkan adalah bertawassul dengan orang-orang seperti ini kepada Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakan atau kita katakan kepada orang seperti ini, kalamuka hadha huwa madhhabu Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa amsalihim. Perkataanmu ini adalah madhabnya Abu Jahal, ya, madhabnya Abu Lahab dan yang semisal mereka. Kenapa? Li'annahum yaqulun, karena mereka ini tadi mengatakan la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbiru illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki, mencipta, menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah. Wa nahnu nattakhidhu hadhil alihata lituqarribana ilallahi zulfa. Hanya saja kami ini menjadikan orang-orang seperti ini, ya, ilah-ilah ini agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yaitu mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, kita sambung di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.